Halo manusia, masih rebahan? Atau masih stuck di mantan? Udah, move on bentar deh, biar gak puyeng. Setelah kemarin nonton film Blue Red Sky, kita akan lanjut ke film Thailand berjudul Deep. Film yang sedang hangat-hangatnya lagi dibicarain ini di Netflix, yang baru aja rilis Juli 2021 ini. Film kali ini membahas tentang sekumpulan manusia yang rela menahan tidur demi cuan. Karena ada sebuah penelitian yang sedang dilakukan untuk mengumpulkan hormon serotonin untuk diteliti. Nah, buat peserta yang ikut akan diwajibkan menahan tidur selama berhari-hari. Dan biasanya peserta yang ikut ini adalah suhunya para begadang. Buat kamu yang hobi begadang kayaknya bagus nih ikutan beginian. Lumayan kan dapet cuan? Daripada lama-lama bahas cuan, mending blokir sosmed mantan, pindahkan kepala dari pangkuan tetangga, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Film ini menurutku cukup menarik dan bisa dibilang film thriller dan fiksi ilmiah. Kenapa begitu? Karena melalui film ini, bisa dengan mudah disampaikan bagaimana hormon melatonin mempengaruhi seseorang untuk bisa tidur selama 7-8 jam. Sementara, ada hormon serotonin yang dihasilkan tubuh saat kita tidak bisa tidur atau insomnia. Cerita diawali dengan seorang profesor yang tampak lunglai berdiri di atas gedung karena lagi bersiap-siap ingin melompat. Ketika para satpam berlarian mengejar-ngejarnya, pria tersebut melompat. Dan scene pun berganti ke seorang dosen menerangkan tentang insomnia, bahaya insomnia dan hormon apa saja yang bisa mempengaruhi tidur seseorang. Oke, kita skip. Lalu, kisah ini berawal dari seorang mahasiswa bernama Jen. Jen tinggal bersama nenek dan adiknya yang bernama Jun. Ayah dan ibunya terbunuh. Jen beberapa hari ini insomnia karena khawatir dengan keadaan neneknya. Dan adiknya Jun sering pulang larut malam dengan teman laki-laki yang berbeda. Berkali-kali dia bolak-balik untuk memeriksa kunci gembok di rumah. Apakah sudah ditutup atau belum? Jen bingung. Sudah part-time, jualan makanan di rumah, tetap saja tidak ada biaya untuk melunasi hutangnya. Akhirnya Jen berpikir untuk keluar dari kedokteran. Karena dia pikir lebih baik bekerja saja untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jen pergi menghadap profesornya untuk menceritakan masalahnya. Profesornya memberikan solusi berupa bayaran mahal untuk penelitian salah satu perusahaan farmasi di Jerman. Perusahaan itu bernama perusahaan Wirma. Jen terpaksa datang ke sana karena membutuhkan uang. Profesor Hans yang bertemu dengan Jen mengatakan bahwa Jen akan mendapatkan uang sebesar 100.000 baht untuk level 1 penelitian untuk mendapatkan hormon serotonin. Kemudian Jen disuntikkan dengan chip dan diberikan jam tangan yang bisa mengukur detak jantung dan memberitahukan apakah hormon serotonin sudah terkumpul 100% atau belum. Sebelum Jen pergi, Profesor Hans memberitahu bahwa Jen tidak boleh tertidur lebih dari 60 detik. Jika lebih dari itu, maka jantungnya akan berhenti berdetak. Karena sudah menandatangani dan mendapatkan uangnya, maka Jen gak punya pilihan lain. Jen berpikir, kalau hanya dia saja yang mengikuti penelitian ini. Awalnya sih asik-asik banget nih. Sampai ternyata ada Win, raja pesta di sekolahnya yang juga mengikuti penelitian ini. Win menghabiskan malamnya dengan minum-minum dan juga olahraga. Dia adalah seorang pebasket favorit di sekolahnya, jago bermain basket dan berpesta. Sebenarnya Win aslinya baik, tapi dia juga berubah jadi suka minum dan pesta sejak ibunya bunuh diri di depan matanya. Win menyimpan seluruh barang milik ibunya di salah satu kamar dan akan tertidur di sana berjam-jam sampai kangen pada ibunya hilang. Win sangat membenci ayahnya. Dia menganggap ayahnya adalah orang yang membuat ibunya meninggal. Selain Win dan Jen, ada Jin, seorang konten kreator yang tidak bisa tidur berhari-hari untuk membuat karyanya.
Chin terpaksa masuk kedokteran, sementara dia ingin sekali bersekolah di jurusan komunikasi. Di mana ada Chin, di situ ada Peach, penggemar barat Chin. Bahkan Peach mengoleksi banyak foto Chin dan mengulang-ulang video opening Chin. Grupisnya Chin banget deh si Peach. Apapun yang dilakukan oleh Chin, Peach juga ikutan. Selama Chin live, pasti Peach ikutan. Keempat mahasiswa ini karena tujuan yang sama mengikuti penelitian dalam mengumpulkan kerantonin. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya bisa menyelesaikan tantangan dan mendapatkan uang dengan sangat mudah. Mereka pun akhirnya jadi sahabat dan bikin grup. Nah, nama grupnya itu Non-Non, atau yang artinya tidak tidur. Mereka berhasil melewati level 1. Saat itu mereka sempat memiliki pertanyaan, akankah mengikuti level 2? Jen sempat ragu, tapi Win menyemangati supaya untuk mengikuti level 2 dengan bayaran yang lebih mahal 500.000 baht. Karena hutang keluarga yang ditanggung Jen, ia pun menyanggupi untuk masuk ke level berikutnya. Mereka menjalani penelitian ini dengan semangat, tapi mulai perlahan-lahan, hari demi hari, ngantuk pun mendera. Persen yang didapat untuk kerantonin naiknya lama sekali. Kalau di level 1, mereka bisa mengumpulkan 100% selama 3 hari. Di level 2, mereka diramalkan bisa mengisi kerantonin yang disuntikkan di tengkuk belakang mereka selama kurang lebih 5 hari. Saat di kantin kampus, mereka saling melihat jumlah kerantonin masing-masing. Rendah sekali, padahal sudah hari ketiga. Kemudian, Jen membandingkan jumlah kerantonin yang dimiliki masing-masing. Ternyata, punya Jen lebih banyak di antara milik mereka. Selidik punya selidik, Win ini rajin berolahraga setiap hari. Jen punya ide untuk membuat mereka bergerak aktif, sehingga pada hari kelima tercapai jumlah kerantonin 100%. Mereka berkumpul di rumah Peach, anak orang kaya, di hari keempat begadang semalaman untuk mendapatkan hasil kerantonin sampai 100%, dan pesta pun dimulai. Mereka berpesta di rumah Peach, saling care satu sama lain. Jen dan Win makin akrab sehingga tanpa sadar, Jen dan Win melakukan adu mulut. Begitu juga Jin dan Peach yang makin dekat. Sampai di hampir pagi, Jin selepas dari toilet mendengar suaranya diulang-ulang dari sebuah kamar. Kaget begitu dia masuk ke salah satu kamar di rumah Peach. Ternyata foto dia ada di mana-mana. Ngeri, kaget, dan rumah soal psikopat yang mengincar dirinya membuat Jin panik dan pingsan. Untungnya sebelum pingsan, Jin sempat berteriak sehingga teman-temannya mengetahui keberadaan Jin. Gawat, gak boleh tertidur lebih dari 60 detik kan? Jam di tangan Jin terus menghitung mundur. Mereka berusaha menyadarkan Jin. Memompa jantungnya, memberi nafas buatan, semua dilakukan. Hingga di detik kedua, Jin kembali sadar. Nyawanya selamat. Hampir saja. Sejak kejadian Jin, mereka bertekad untuk berhenti, tidak melanjutkan ke level 3. Karena mana tega mereka melihat temannya yang hampir meninggal dunia. Di hari yang sama, saat mereka memutuskan untuk tidak meneruskan penelitian itu lagi, ternyata banyak mahasiswa kedokteran selain mereka yang melakukan penelitian ini. Bahkan, ada satu mahasiswa yang bunuh diri dari atas gedung dengan menggunakan jam monitor detak jantung dan jumlah kerantonin. Kehidupan kembali normal, mereka akhirnya tertidur setelah 8 hari nggak bisa tidur. Saat kondisi kembali normal, tiba-tiba si nenek yang dirawat Jun mendadak sakit dan masuk ke rumah sakit. Karena biaya yang mahal, si Jun pusing mau dapetin biaya dari mana. Udah cicilan rumah belum lunas, dan si nenek sakit mendadak. Jun pun menghampiri sang kakak dan memberikannya segempok uang untuk biaya sang nenek. Ternyata diam-diam sang adik tersayang ikut berpartisipasi dalam penelitian tersebut.
Si Jen pun menghampiri profesor untuk dimaki-maki. Kenapa adiknya bisa ikut-ikutan? Tapi ternyata si Ju sudah di sana dan sudah disuntikkan chip untuk ikut di penelitian level berikutnya. Nah, si Jen marah-marah dong sama profesor. Tapi profesor mengancam tidak akan melepaskan chip, kecuali Jen dan teman-temannya ikut serta di level 3. Karena cintanya Jen terhadap adiknya, Jen pun mengajak teman-temannya untuk ikut kembali. Tapi mereka semua nggak ada yang mau ikut, kecuali si Win yang lagi bucin. Akhirnya mereka pun terpecah belah dan kembali ke rumah masing-masing, karena mereka nggak mau ngorbanin nyawa hanya dengan nyelamatin Jen. Keesokan harinya, Jen, Jun, dan Win lagi prepare di lokasi. Tiba-tiba, Peach datang dan disusul dengan Chin. Akhirnya para sahabat kembali lengkap dan mau ikut partisipasi masuk ke level selanjutnya. Setelah dipasangkan chip, mereka pun mengadukan kejadian tersebut dengan dosen mereka. Sang dosen pun membantu mereka dengan menyediakan ruang buat mereka berkumpul dengan semua fasilitas untuk menahan tidur selama seminggu. Mereka juga disuntikkan Exeral, atau sebuah zat adrenalin yang bisa membantu menahan kantuk. Hari demi hari, awalnya terasa baik-baik saja. Hingga di hari ke-6, mereka pun mulai kacau dan halusinasi. Win dan Chip pun bertengkar karena halusinasi, sehingga Jen memanggil Profesor Nice untuk meminta bantuan. Tapi, sang profesor tidak menanggapi, sehingga Jen pergi keluar untuk meminta bantuan. Pada saat Jen sampai di ruang profesor, betapa terkejutnya dia melihat fakta, ternyata hal yang disembunyikan selama ini adalah Profesor Nice, adalah dalang dari semua penelitian tersebut. Gimana kelanjutannya? Cus nonton aja di Netflix ya. Ternyata orang baik di depan kita, belum tentu dia baik. Bisa jadi memanfaatkan kita tuh. Seru sih filmnya, jadi belajar soal hormon dan sebisa mungkin untuk gak jadi insomnia. Karena dengan insomnia terlalu lama ini, bisa menyebabkan gangguan mental nih, ngeri kan?